Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang sangat menarik. Di antaranya adalah kita akan belajar sifat-sifat wanita salihah. Saya berdoa semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang diberikan petunjuk, diluaskan hati kita. Apabila kita mendengar kebenaran, semoga Allah memampukan kita untuk bisa mengamalkannya. Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat sebelum ajal mendatangi kita. Dan semoga apa yang nanti kita dapatkan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa di antara sifat wanita salihah yang didambakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat wanita yang beriman. Ini yang pertama kali. Kenapa saya sebutkan wanita solihah itu di antara cirinya adalah wanita yang beriman? Karena iman itu adalah pondasi bagi seseorang yang ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun wanita tersebut, kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka belum dikatakan sebagai seorang wanita salihah. Secantik apapun seorang wanita, kalau dia tidak beriman, maka tidak menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman di dalam diri seorang wanita muslimah itu adalah sebuah kelaziman. Dan kita tahu bahwa beriman itu adalah sesuatu yang diwajibkan untuk kita sebagai seorang wanita, terutama sebagai wanita muslimah. Dan apakah hanya beriman kepada Allah? Tentu tidak. Kita sebagai wanita muslimah, ya akhwat, kita harus beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Rasulullah. Kita harus beriman kepada agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Percaya bahwa Islam itu adalah sebaik-baik agama. Dan Allah hanya meridhai agama yang ada di muka bumi adalah agama Islam. Dan kita beriman kepada hari akhir. Kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah telah turunkan. Kita beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada para rasul yang telah Allah utus. Dan kita beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, wanita yang salihah, wanita yang beriman, mereka adalah wanita-wanita yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi yang beriman adalah pribadi yang sangat menawan. Ia tunjukkan sikapnya, ia tunjukkan perkataannya di dalam kehidupan sehari-hari atas iman yang telah ia percayai di dalam hatinya. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan bahwa tidaklah seseorang disebut beriman kecuali ia telah melakukan 3 hal. Mohon diingat-ingat. Yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ia ucapkan di dalam lisannya. Kemudian yang ketiga adalah ia buktikan dengan anggota badannya. Nah, ini penting banget. Jadi 3 poin ini harus ada dalam diri seorang wanita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya teman-teman, tidaklah seseorang beriman kepada Allah kecuali ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah,
Saya beriman kepada utusan-utusan Allah. Saya beriman kepada para malaikat. Saya beriman kepada kitab-kitab. Maka kita harus paham apa sejatinya iman itu sendiri. Dan nanti yang kedua, di antara sifat wanita muslimah adalah dia berilmu. Ya, karena iman itu bukan hanya apa yang kita ucapkan tanpa dasar ilmu, tapi kita harus memiliki ilmu apa sejatinya iman. Karena Syekh Utsaimin beliau pernah membahas ya dalam kitab-kitab beliau, di antaranya beliau membahas dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, kata beliau yang namanya iman, ya berarti yang kedua seorang wanita setelah atau sebelum dia beriman harusnya dia memiliki ilmu terlebih dahulu. Yang kedua ini, poin yang akan kita bahas adalah definisi dari iman itu sendiri. Karena kita harus punya ya pengertian atau kita harus tahu apa sebenarnya iman. Kita sering mendengar ya teman-teman, saya beriman, saya mengaku bahwa Allah itu adalah Rabb kita, tapi kita nggak paham. Nah, ini secara global, saya tidak akan memaparkan secara detail karena nggak cukup waktunya. Jadi secara global, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa iman itu secara bahasa adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Di pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Insyaallah ya. Ini menurut saya bagus sekali arti iman yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan beliau mengatakan arti iman di dalam diri seseorang itu ketika dia benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang mengaku diri kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang datang dari Allah di dalam Al-Qur'an atau apapun yang datang dari Rasulullah melalui hadis-hadis beliau, maka kita harus mengamalkannya. Dan ini bagian dari ciri wanita salihah. Wanita-wanita salihah apabila datang kepadanya perintah, maka tidak ada jalan lain kecuali ia mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apapun perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, baik itu yang ringan maupun yang berat, maka kewajiban bagi kita sebagai seorang muslimah untuk menerima dengan legowo. Kalau bahasa Jawanya dengan legowo, dengan benar-benar ridha. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab yang ada mushaf di depannya, silahkan boleh dibuka. Yuk kita belajar bareng. Wanita salihah itu wanita yang beriman. Wanita yang beriman itu konsekuensinya adalah ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh dibuka surah Al-Ahzab ayat 36 teman-teman, silahkan. Surah Al-Ahzab ayat 36. Saya bacakan ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah menyebutkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, bagi wanita-wanita yang mukminah yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dia ngeles, ya Allah
memerintahkan ini dia bilang, alasannya begini. Rasulullah memerintahkan ini dia mengatakan, alasannya begini, saya nggak mau nurut sama Allah, saya nggak mau nurut sama Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, faqad dhalla dhalalan mubina. Lihat teman-teman, maka sungguh hamba ini telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Subhanallah. Dan tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh ketika kita ingin selamat di dunia dan di akhirat teman-teman, kecuali jalan yang Allah dan Rasulnya ridai. Dan jadilah wanita-wanita muslimah yang memiliki iman yang kuat di zaman yang penuh dengan fitnah ini, karena Islam itu akan Allah jadikan sebagai ujian dalam diri wanita-wanita muslimah. Islam akan selalu ada sampai hari kiamat nanti, dan Allah Azza wa Jalla akan menyediakan surga kepada orang-orang yang bersabar meniti kehidupan dunia dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, setelah kita paham bahwa di antara sifat wanita-wanita muslimah yang salihah adalah beriman, dan konsekuensi dari beriman itu sendiri adalah berilmu. Kita harus berilmu. Ya, tidak bisa ya akhwat kita beriman tapi kita tidak berilmu. Maka pesan saya kepada teman-teman, yuk semangat lagi mengisi hari-hari kita yang hanya sebentar di dunia ini untuk rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Karena sesungguhnya majelis ilmu adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apabila hati kita kosong, apabila hati kita mulai gelisah, itu pertanda hati kita kurang nutrisi, hati kita kurang makanan terbaik. Dan tidak ada makanan yang terbaik untuk hati kita kecuali ilmu, terutama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian, wahai sahabat-sahabatku, wahai teman-temanku, wahai adik-adikku, orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk terus belajar agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya pembuka-pembuka pintu-pintu kebaikan dengan ilmu yang Allah berikan, dan semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, di antara sifat wanita muslimah yang salihah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah seorang wanita muslimah yang salihah, dia memiliki rasa malu. Mohon untuk dipahami, karena sekarang banyak wanita-wanita muslimah yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Padahal sejatinya malu itu adalah mahkota bagi seorang wanita muslimah. Subhanallah. Kalau kita memiliki rasa malu, berarti kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena erat kaitannya sifat malu itu dengan cabang-cabang iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa yang namanya malu itu adalah cabang dari iman itu sendiri. Maka kita yuk bismillah, kita mulai menghiasi diri kita dengan memiliki rasa malu. Karena malu adalah bagian dari iman. Dan setiap yang termasuk dari iman ya akhwat, itu adalah sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga malu merupakan kunci utama untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malu juga bagian dari ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Subhanallah. Bahkan Allah Azza wa Jal, Rabb kita semuanya ya akhwat, Allah mencintai sifat malu, dan Allah mencintai orang yang mempunyai rasa malu. Yuk tanya pada diri kita masing-masing, apakah sifat malu itu masih ada pada diri kita, atau kita sudah tidak lagi memiliki rasa malu? Kalau jawabannya
masih ada sifat malu pada diri kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di dalam diri kita sudah tidak ada lagi rasa malu, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Barang siapa yang sudah dicabut rasa malunya, artinya apa? Artinya telah dicabut kebaikan dari dalam dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Malu yang dimaksud, malu yang seperti apa Ustazah? Malu yang dimaksud adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu teman-teman, kalau yang kita rasakan selama ini nikmat Allah yang begitu banyak, nikmat aman yang kita rasakan ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Bisa kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza, mereka sudah tidak lagi merasakan nikmat aman. Namun mereka tetap beribadah kepada Allah. Mereka malu untuk bermaksiat kepada Allah. Kita yang ada di Indonesia masih diberikan nikmat aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ternyata tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita makan, Allah yang telah memberikan kepada kita minum, Allah yang telah memberikan kepada kita nafas, Allah juga yang telah memberikan kepada kita keluarga. Saudara-saudara kita di Palestina sana teman-teman, mereka sudah tidak utuh lagi keluarganya. Ada yang kehilangan ayahnya, ada yang kehilangan ibunya, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan suaminya. Tapi mereka bersabar atas ujian yang Allah berikan. Mereka berusaha untuk beribadah dengan semaksimal mungkin. Mereka malu jikalau ketika dicabut nyawa oleh Allah, mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Di mana rasa malu kita kepada Allah? Kalau selama ini kita justru senantiasa melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di mana rasa malu kita kepada Allah? Kalau selama ini kita berat untuk menjalankan kewajiban kepada Allah, di mana rasa malu kita kepada Allah, teman-teman? Kalau selama ini kita tidak mau lagi mendengarkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita kembali kepada Allah dengan memiliki rasa malu ini, karena sesungguhnya tidak ada perkataan yang diwariskan oleh para nabi-nabi terdahulu kecuali ketika kita memiliki rasa malu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, atau fasna' ma syi'ti. Kalau kalian tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Tapi ingat, Allah selalu melihat kita. Tapi ingat, dosa dan maksiat yang kita lakukan dicatat baik-baik oleh malaikat. Tapi ingat, kita akan menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan di dunia yang sebentar ini. Subhanallah. Setiap orang yang dia paham akan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ia akan merasa malu di hadapan Allah. Seorang hamba ketika tahu gerak-geriknya diawasi oleh Allah, atau seorang hamba ketika ia paham bahwa ada CCTV yang mengintai kehidupannya, maka saya yakin hamba tersebut ia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena dia tahu ada CCTV yang mengawasinya. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa Allah itu adalah zat yang memiliki nama Ar-Raqib. Ya, Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa mengetahui kita. Al-Alim. Allah senantiasa mencatat semua amal yang kita lakukan. Ya. Maka yuk, bismillah,
minta kepada Allah sifat malu tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sifat malu, yang mana malu itu bisa menghalangi kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, seorang wanita muslimah yang salihah di antaranya ia memiliki sifat yang senantiasa betah untuk tinggal di rumah. Nah, jadi sifat yang selama ini hilang dari wanita-wanita muslimah zaman sekarang itu adalah betah untuk tinggal di rumah. Ya. Dengan menjamurnya kafe-kafe yang ada, terutama di Yogyakarta, ya, karena saya tinggal berdomisili di Yogyakarta dan saya melihat ada banyak sekali kafe-kafe yang ada di sekitar tempat tinggal kami, maka disitulah akhirnya banyak wanita-wanita muslimah yang sudah mulai meninggalkan rumahnya masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita, Allah berfirman di dalam Al-Quran dan menasihatkan diri kita semuanya untuk tetap tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Dan ini bukan saya yang berkata, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa ini. Jadi seorang wanita yang mengaku dirinya beriman, seorang wanita yang mengaku dirinya salihah, maka di antara sifat yang harus dimiliki adalah betah tinggal di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam tafsir beliau, dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitab tafsir beliau bahwa hendaklah seorang wanita muslimah ia banyak tinggal di rumahnya. Dan tinggal di rumah ini adalah fitrah seorang wanita muslimah. Ya. Apakah ada kebaikan di dalamnya? Tentu banyak. Ya. Apa di antara kebaikan seseorang ketika dia banyak tinggal di rumahnya? Di antaranya dia bisa memperbanyak ibadah sholat sunnah. Karena sholatnya seorang wanita muslimah di rumahnya itu lebih utama daripada dia sholat di masjid. Ya, boleh seorang wanita muslimah sholat di masjid. Tapi kalau dia menginginkan keutamaan, maka keutamaan yang ia peroleh adalah ketika ia sholat di rumahnya. Masya Allah ya. Di seorang wanita yang dia banyak tinggal di rumah, dia bisa memperbanyak ibadah sholat sunnahnya. Juga seorang wanita muslimah yang dia tinggal di rumahnya, ya akhwat, dijaga oleh Allah untuk tidak melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita bisa tahu bahwa ketika kita keluar dari rumah tanpa ada tujuan yang jelas, maka biasanya kita akan memandang kepada apa yang ada di depan mata kita. Dan ketika kita banyak memandang, teman-teman, apa-apa yang ada di luar rumah, secara tidak langsung itu akan menyebabkan apa yang kita pandang masuk dalam pikiran kita. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Saib. Kata beliau bahwa musibah itu berawal dari sebuah pandangan. Fitnah itu berawal dari sebuah pandangan. Dosa itu berawal dari sebuah pandangan.
Dan orang-orang yang tidak bisa menundukkan pandangannya, wanita-wanita muslimah yang dia keluar rumah yang tidak menundukkan pandangannya, maka pandangan tersebut masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam ingatannya. Dan dari ingatan tersebut maka akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Maka dari itu, kalau kita tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, sebaiknya kita tinggal di rumah kita. Ya. Dan bagi seorang ibu, ketika dia tinggal di rumahnya, maka disinilah ada kesempatan ia untuk mendidik anak-anaknya. Ada kesempatan ia untuk mengurus rumahnya. Ada kesempatan ia untuk berbakti kepada suaminya. Jadi hidup ini ya akhwat, sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh tahu banget mana yang terbaik untuk kita sebagai seorang muslimah. Saya punya teman, ya teman saya ini alhamdulillah ya beliau jamaah, tapi saya sebut teman ya karena sering curhat. Beliau berkata kepada saya begini teman-teman. Kata beliau, "Ustazah, dulu sebelum saya berhijrah," beliau yang berkata, "saya itu nggak betah di rumah. Saya senangnya keluyuran, saya senangnya jalan-jalan, saya senangnya healing-healing, saya senangnya keluar rumah. Sumpah rasanya di rumah," kata beliau. "Tapi alhamdulillah sejak saya berhijrah, sejak saya sering duduk di majelis taklim, lambat laun justru saya benci kalau saya sering keluar rumah." Beliau cerita kepada saya begitu. Dan beliau mengatakan kalau sudah keluar rumah itu rasanya keluar dari rumah tuh sudah capek gitu. Kadang di luar rumah telinga saya dipaksa untuk mendengarkan musik-musik yang ada di perempatan katanya. Jadi memang di Yogyakarta ini, teman saya orang Jogja, ada beberapa lampu merah tuh yang di situ ada orang yang nyanyi-nyanyi gitu loh, dan itu pakai alat yang soundnya jadi besar sekali ya. Dan beliau mengatakan, "Sekarang saya kalau habis keluar dari rumah tuh Ustazah, rasanya pening kepalanya." Kayaknya begitu. Masya Allah ya, itu lihat. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka ia akan menikmati untuk tinggal di rumahnya. Ya, Masya Allah. Dan kalau ada di antara kita yang belum betah tinggal di rumah, maka coba yuk evaluasi yuk. Sebenarnya apa yang menyebabkan kita tidak betah untuk tinggal di rumah? Apakah ada masalah yang belum terselesaikan? Apakah memang keluar rumah itu untuk pelarian gitu ya? Itu evaluasi. Jadi sekarang kita tahu teman-teman bahwa ternyata tinggal di rumah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Nah, kapan seorang wanita itu boleh keluar rumah? Seorang wanita boleh keluar rumah ketika ia memiliki kepentingan yang tidak bisa dilakukan dari dalam rumahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada emak-emak misalnya mau mengantar anaknya sekolah, ya itu boleh. Ada mbak-mbak mau menuntut ilmu di luar rumah, itu juga boleh. Ya, hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan dalam rumah, maka boleh keluar rumah. Tapi tentunya ada adab-adabnya. Bagi teman-teman yang belum menikah, ketika akan keluar rumah izin dulu ke walinya. Bagi kita, bagi saya yang sudah menikah, ketika akan keluar rumah izin dulu ke suami. Ya. Dan ini harus benar-benar kita ketahui terlebih dahulu adab-adabnya, tidak memakai parfum, tutup aurat kita, ya. Kemudian pastikan tidak lama-lama keluar rumahnya, kalau memang sudah selesai urusannya masuk lagi ke dalam rumah. Dan ketahuilah wahai saudariku, setiap wanita muslimah yang dia keluar rumah maka akan dihiasi oleh syaitan dengan sesuatu yang indah. Jadi wanita muslimah itu sebenarnya lebih selamat ya kalau dia tinggal di rumah. Dan ini pun bisa menjaga kaum laki-laki dari memandang sesuatu yang tidak baik.
Ya. Suami saya itu pernah berkata, ya Allah, berat sekali kata beliau hidup di Indonesia. Kenapa sayangku? Katanya di Indonesia itu pandanganku banyak terkotori oleh wanita-wanita yang tidak bisa menutup auratnya. Jadi memang kan kalau misalnya pas beliau keluar untuk mengisi kajian, terkadang beliau harus nyetir mobil sendiri gitu ya. Kalau yang biasa membantu beliau tidak hadir, berhalangan, maka biasanya beliau bawa mobil sendiri. Nah, kan orang nyetir mobil otomatis kan harus melihat ke depan ya, melihat ke samping, ke spion. Nah itu lelah matanya ya kalau di samping, kanan, kiri, depan itu terlihat wanita-wanita muslimah. Kenapa disebut wanita muslimah? Karena dia berjilbab. Tapi ternyata mohon maaf ya, auratnya kelihatan. Antara baju dan celana panjangnya itu terbuka. Ya, sekarang kan lagi musim. Lagi tren terbaru wanita-wanita muslimah sekarang itu pakai bajunya yang mohon maaf kelihatan pusarnya ya. Dan itu adalah sesuatu yang dapat menggoda kaum laki-laki ya. Beda kalau dulu kami waktu di Timur Tengah ketika kami masih belajar, maka wanita-wanita muslimah yang keluar rumah mereka rapet ya. Ketika keluar rumah mereka pakai abayanya. Ya, dan itu biasanya kalau kami dulu di Yaman, di antara warna yang dipakai untuk wanita muslimah keluar rumah tuh hitam. Jadi apanya yang mau dipandang, semuanya hitam semua gitu ya. Jadi kata suami saya itu di Indonesia itu capek ketika keluar rumah karena kadang memandang sesuatu yang tidak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sifat muslimah yang selanjutnya teman-teman adalah ia menjaga sholat 5 waktunya. Saya tidak muluk-muluk ya untuk wanita muslimah ia harus sholat sunnah berapa rakaat gitu ya. Kalau bisa sholat sunnah maka sholat sunnah lebih baik. Tapi minimal jaga sholat kita. Jaga sholat 5 waktu kita. Jangan sampai sholat kita sudah keluar dari waktunya. Terutama jaga sholat subuh, jaga sholat asarnya. Di antara ciri orang-orang munafik adalah mereka yang terlambat dalam melaksanakan sholat subuh dan sholat asar. Bahkan mereka meninggalkan sholat subuh dan sholat asar. Jangan terlalu malam tidurnya teman-teman. Karena biasanya kalau terlalu malam tidur, ya begadang, biasanya subuhnya kebablasan. Matahari sudah terbit, ia baru terbangun. Ya padahal ketika dia sholat berarti sholat sudah di luar waktunya. Ya. Jangan terlalu sibuk di luar rumah. Sampai masuk ke dalam rumah matahari sudah tenggelam. Dan dia belum melaksanakan sholat asar. Subhanallah. Padahal yang namanya sholat itu adalah kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan untuk urusan sholat ini, maka Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit. Tidak disampaikan melalui malaikat Jibril. Ya, kalau untuk perintah-perintah yang lain, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Tapi untuk perintah salat khusus spesial Allah langsung perintahkan perintah salat ini kepada Rasulullah SAW. Dan ingat bahwa hisab pertama yang akan Allah kelak nanti tanya kepada kita adalah berkaitan tentang salat 5 waktu. Ya, jadi yuk bismillah ya teman-teman. Jaga sholat 5 waktu kita, baik itu duhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, serta subuhnya. Karena ternyata seorang wanita muslimah yang dia menjaga sholat 5 waktunya, dia bisa menjaga puasanya, mentaati suaminya, dan menjaga dirinya, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan wanita muslimah ini ke dalam surganya dari pintu manapun yang dia kehendaki.
Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti." Masuklah dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Masya Allah ya, indah sekali ya. Allah tuh tahu kalau wanita-wanita muslimah ini kelak akan memiliki anak gitu kan. Dan kalau sudah memiliki anak teman-teman, yang kita rasakan apalagi anaknya banyak, itu yang namanya sholat itu tidak bisa dirasakan selezat sebelum memiliki anak-anak gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih pada lajang ya, belum menikah atau sudah menikah tapi belum punya anak, yuk dirasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu di Yogyakarta juga yang punya anak 11. Dan ketika saya memasuki rumahnya itu sudah bukan lagi seperti memasuki rumah, tapi seperti memasuki playgroup gitu ya, Masya Allah ya. Ya Allah, beliau bercerita, "Ustazah mohon doanya ya agar saya kuat," kata beliau. "Saya untuk urusan sholat aja saya harus nunggu suami saya dari masjid. Belum lagi nanti kalau pas sholat anaknya nangis ya. Yang nangis bukan satu, lebih dari satu. Ya Allah, dan seorang ibu itu nanti insya Allah kalian akan merasakan. Kalau mendengar tangisan anak itu sudah nggak lagi bisa konsen untuk sholat. Ya Masya Allah. Jadi yuk dinikmati sholat itu ya sebelum datang masanya sudah tidak bisa lagi menikmati bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Terutama sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu ya teman-teman, di antara keutamaannya ya, di antaranya adalah dia adalah kewajiban yang akan Allah tanya kepada kita apakah kita melaksanakan atau tidak. Kalau kita tidak melaksanakan maka kita berdosa ya. Dan ternyata ya, sholat itu bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang tidak memiliki dosa. Semua kita punya dosa. Maka Allah dengan kemahabaikannya mewajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Untuk apa? Agar dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok ketika kita berjumpa dengan Allah, maka dosa kita sudah dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu mengumpamakan ketika ada orang dia sholat 5 waktu, maka seperti dia mandi 5 kali. Ya, Rasulullah mengatakan, "Bagaimana engkau wahai para sahabat? Apa pendapat kalian?" Kata Rasulullah, "Kalau di depan rumah kalian itu terdapat sebuah sungai, ya. Sungai, dan sungai tersebut kalian gunakan untuk mandi 5 kali dalam sehari." Masya Allah. Nah, apakah ada sisa kotoran di dalam tubuh kalian? Maka para sahabat pun mengatakan bahwa tubuh kita bersih. Orang yang sholat, orang yang mandi 5 kali, orang kita mandi 3 kali aja insya Allah cukup ya, 2 kali aja cukup ya. Apalagi yang 5 kali, maka bisa jadi glowing gitu ya. Nah begitu pula dengan orang yang melaksanakan sholat. Barang siapa yang dia melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman ya. Kita tuh pengen ketika kita menghadap Allah, kita pengen dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara keutamaan salat adalah menjadi penghapus dosa-dosa kita, insyaallah. Baik, kemudian kenapa kita harus salat 5 waktu, teman-teman? Karena orang yang salat 5 waktu itu dia akan mendapatkan cahaya dari Allah. Dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kan kita tuh gini ya. Kita kan
hidup di dunia itu butuh petunjuk kan? Sepakat ya? Butuh hidayah dari Allah. Maka bagaimana sih cara kita mendapatkan hidayah, petunjuk? Cara kita mendapatkan petunjuk dari Allah adalah dengan salat. Karena dalam salat itu ada sebuah doa yang kita ucapkan atau kita panjatkan. Apa diantaranya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, ya, petunjuk yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan ini adalah doa-doa kita yang kita panjatkan di dalam salat-salat kita. Bahkan Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda dari hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang dia menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhan, maka baginya cahaya, petunjuk, penajatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhan wala najat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa utiya ibni Khalaq. Kata Rasulullah, kalau yang nggak bisa menjaga sholatnya, meninggalkan sholat, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapatkan cahaya. Bahkan pada hari kiamat dia akan bergabung dengan pasukannya Fir'aun, pasukannya Qarun. Jadi besok nih teman-teman, ketika kita bangun dari kubur, kita nih akan digabung-gabungkan oleh Allah, ya, akan bergabung sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau kita selama di dunia rajin sholat, maka kita akan ketemu dengan orang-orang yang rajin sholat. Komunitasnya tuh udah pasti, ya. Kalau kita di dunia nih menjadi wanita-wanita salihah, maka besok bangun dari kubur nih teman-teman, Allah langsung arahkan kaki kita berbaris, bergabung dengan komunitas wanita-wanita salihah. Kalau selama ini na'udzubillah summa na'udzubillah, ada seorang wanita muslimah, tapi dia hobinya berzina misalnya, dia hobinya menjual diri padahal dia muslimah, besok dibangkitkan dari alam kubur, kakinya akan digerakkan oleh Allah bergabung dengan wanita-wanita yang berzina. Kalau dia belum bertaubat kepada Allah, tapi kalau sudah bertaubat kepada Allah, Allah leburkan dosanya. Allah jadikan dia sebagai wanita-wanita salihah. Masya Allah ya. Jadi benar-benar sesungguhnya ya teman-teman, sholat itu kebaikannya kembali untuk kita. Allah tuh tidak butuh kita. Kalau ada yang mengatakan kenapa sih kita harus sholat? Karena kita butuh dengan sholat itu. Bukan Allah yang butuh sholat. Bukan. Tapi kita yang butuh sholat. Kita yang butuh petunjuk. Kita yang butuh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun. Boleh nanti teman-teman pelajari ya. Dicatat dulu aja surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ulaika humul warithun. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Lihat, sifat wanita salihah adalah yang memelihara sholat, yang menjaga sholat. Karena orang yang menjaga sholat 5 waktu, mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang akan diwarisi? Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Dan mereka kekal di dalamnya. Subhanallah teman-teman. Di sholat ini diantara cara kita kelak mendapatkan surga Firdausnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pesan saya, apapun keadaan kita, ya, ketika kita tidak ada uzur, tidak ada haid, tidak ada nifas, maka yuk jangan tinggalkan sholat. Jaga sholat 5 waktu kita. Baik, tadi sebentar muncul di, nanti insya Allah ada notulennya ya Kak Arjuni. Surah Al-Mu'minun boleh dibuka. Yang punya Al-Quran ayat 9 sampai 11. Surah Al-Mu'minun ayat
9 sampai 11. Teman-teman, surah Al-Mu'minun ini juga bagus untuk kita pelajari. Bukan hanya surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11 saja. Tapi dari ayat pertama itu sudah bagus banget ya. Sudah bagus banget untuk kita pelajari karena di situ Allah menjelaskan orang-orang yang beruntung ya. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Di antaranya orang-orang yang menjaga salatnya. Dan nanti teman-teman boleh belajar. Saya sudah beruntung belum ya? Oh, orang yang beruntung itu kalau dalam surat Al-Mu'minun bukan hanya yang menjaga salatnya, tetapi juga salatnya khusyuk. Nah, kalau ini ada kaitannya dengan salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah berfirman lagi tuh dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, orang-orang yang kalau lagi salat, salatnya khusyuk. Masya Allah ya. Coba cek masing-masing. Yuk, kita evaluasi masing-masing. Selama ini kita salatnya udah khusyuk belum ya? Apakah ketika kita sholat itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sholatnya cepat-cepat, pengen cepat-cepat megang HP, pengen cepat-cepat lihat shot, pengen cepat-cepat nyekrol IG gitu ya. Atau benar-benar kita sholat udah khusyuk. Orang yang sholat khusyuk tuh teman-teman ya, kalau lagi sholat tuh dia benar-benar menikmati sholatnya. Dia ingat dosa-dosanya. Dia bisa memahami apa yang ia ucapkan dalam sholatnya. Dari mulai takbir, kemudian takbiratul ihram sampai salam. Bahkan kalau dia sholatnya khusyuk, biasanya sampai nggak terdengar siapa yang memanggil. Saking khusyuk sholatnya. Kalau di antara kita masih ada nih yang ketika sholat masih keinget daganganku laris ndak, ketika sholat masih keinget tugas-tugas kuliah, ketika sholat masih keinget apalagi misalnya masalah-masalah dunia, berarti sholat kita belum khusyuk. Kalau kita sholat kita belum bertumak ninah, kita sholatnya asal gerakan saja. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu berhenti sejenak ya untuk merasakan gerakan-gerakan sholat. Jadi sujudnya nggak cepet-cepet, rukunya nggak cepet-cepet. Ya. Kalau kita rukunya masih cepet-cepet, sujudnya masih cepet-cepet, berarti sholat kita belum khusyuk. Dan coba kita lihat lagi. Kalau kita sadar bahwa besok kita akan berjumpa dengan Allah, besok kita akan menghadap Allah, kita pengen surganya Allah, masa untuk urusan sholat saja kita tidak mau dibela-belain. Ya. Dan orang yang sholatnya benar, biasanya kehidupan yang lainnya akan Allah benarkan. Orang yang mendirikan sholat di awal waktu nih, tolong catat teman-teman. Orang yang membiasakan sholat di awal waktu, ya ketika dia nggak ada halangan dia sholat. Allahu Akbar, adzan berkumandang. Dia sholat. Ya wudhu sholat. Maka urusan yang lainnya akan Allah mudahkan. Orang yang biasa menunda sholat, orang yang biasa meninggalkan sholat, maka urusan yang lainnya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cek diri kita masing-masing. Saya itu termasuk orang yang khusyuk belum ya salatnya. Saya tahu nggak sih bacaan yang selama ini dibaca tuh sudah paham belum gitu loh. Atau mungkin bisa jadi kita hanya berucap dengan ucapan-ucapan bacaan-bacaan salat kita, tapi kita nggak paham apa yang kita ucapkan. Selama ini kita kemana? Padahal dari sejak kita balik sampai sekarang mungkin sudah tahunan kita salat. Insya Allah ya. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita sudah di awal waktu belum ketika salat? Kemarin tuh ada yang bertanya ke saya jamaah. Ya, waktu saya ngisi kajian offline di Yogyakarta, Ustazah, apa sih keutamaan mengawalkan salat di awal waktu itu? Kemudian saya berkata,
Rasulullah tuh berpesan ketika ada yang bertanya ayul amali afdal, amalan apa sih yang paling baik, yang paling utama, kata Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Nah, untuk memotivasi kita mengerjakan amalan yang utama yaitu salat di awal waktu, ingat ya bahwa kematian itu akan datang kapanpun ketika Allah mau. Ketika waktunya sudah tiba, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kalau kita tahu kita menghadap Allah itu kapan, maka saya yakin kita semuanya akan bersiap-siap mengumpulkan bekal untuk hari setelah kematian. Karena itu adalah rahasianya Allah, maka kita harus bersiap kapanpun dan dimanapun. Dan ketahuilah ya akhwat, sholat itu bukan part time. Ya bukan. Tapi sholat itu adalah sesuatu yang harus kita fokuskan. Ya bukan juga sometimes. Ya karena kita paham bahwa kematian itu anytime gitu ya. Kapanpun datang, maka sudah nggak ada yang bisa menundanya, nggak ada bisa yang memajukannya. Itu untuk memotivasi kita sholat di awal waktu. Ya jangan-jangan kita ada azan, kemudian kita nanti 5 menit lagi sholat gitu ya. Tiba-tiba 3 menit lagi malaikat maut datang. Kita akhirnya meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan meninggalkan salat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan sebagus-bagus orang yang meninggal dunia itu ketika dia sudah tidak punya hutang lagi. Baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama hamba Allah. Kalau ada orang meninggal dunia dia belum melaksanakan sholat wajib padahal itu sudah masuk waktunya, berarti dia berhutang. Berarti meninggalnya bukan meninggal yang baik. Maka takutlah kepada Allah kalau ketika kita belum melaksanakan sholat ternyata malaikat maut telah mendahului kita. Ya, jadi yuk bismillah berjuang bersama untuk sholat tepat waktu, untuk sholat di awal waktu, sholat dengan ilmu, sholat dengan khusyuk, karena itu merupakan jalan kebahagiaan seorang wanita muslimah. Ya, kita semua pengen masuk surga teman-teman. Bahkan kalau kita berdoa kita pengennya surga Firdaus. Kalau kita pengen masuk surga Firdaus, jaga sholat kita. Ya, baik. Kemudian di antara sifat wanita muslimah yang salihah, ya, dia menjaga lisannya. Ini juga ya, menjaga lisan ini penting banget. Kenapa saya mengambil, sebenarnya banyak sekali poin-poin bagaimana sifat wanita muslimah, tapi saya ambil yang paling banyak muslimah terjatuh ke dalam dosa, ya. Jadi di antara wanita muslimah, ya, yang akhirnya masuk terperosok ke dalam dosa yang tidak solihah lagi disebabkan karena tidak bisa menjaga lisannya. Ya subhanallah. Padahal lisan ini adalah nikmat dari Allah. Bibir ini adalah nikmat dari Allah. Malu kita kepada Allah kalau lisan yang Allah berikan ternyata kita tidak mampu mengendalikannya. Ternyata kita masih mengucapkan hal-hal yang tidak Allah sukai. Ternyata kita masih melanggar perintah-perintah Allah. Allah melarang kita untuk tidak berghibah, untuk tidak menggunjingi orang lain, tapi lisan kita masih menggunjingi orang lain. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah.
wala yadkhulu rajulul jannah, tidak akan masuk surga seorang laki-laki atau seorang perempuan ke dalam jannahnya. Jadi kalau ada hadis menyebutkan rajul, berarti di sini juga terkait erat hubungannya dengan perempuan. La ya'manu jarahu bawa'iqah, yang mana ya tetangganya tidak aman dari kejahatannya, dan kejahatan yang biasanya terjadi pada diri seorang wanita muslimah adalah lisannya yang tidak bisa dijaga. Bahkan Rasulullah mengatakan, man yadman lima baina lihyihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya? Maksudnya dua rahang adalah lisannya, dan apa yang di antara dua kakinya, maksudnya kemaluannya. Maka kata Rasulullah, aku menjamin surga baginya. Jadi wanita-wanita muslimah yang salihah yang bisa menjaga lisannya, maka ia termasuk wanita-wanita yang berpeluang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, apa sih sebab keselamatan? Maka Rasulullah mengatakan apa? Amlik alaika lisanaka. Kata beliau, berhati-hatilah dalam berucap, kuasailah lisanmu. Jadi kalau mau berbicara, pikir lagi, apakah yang diucapkan itu adalah sesuatu yang Allah ridhai, atau justru ucapan yang kita ucapkan itu sesuatu yang menyakitkan sesama hamba Allah, menyakitkan teman kita. Di wanita-wanita yang baik, yang beriman kepada Allah, hanya memiliki dua pilihan. Apa itu? Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Cuman dua itu. Coba cek masing-masing lisan kita. Cek masing-masing lisan kita, apakah selama ini kita sudah berkata-kata baik atau belum. Kalau ternyata apa yang kita ucapkan itu justru mengandung murkanya Allah, justru menyakiti kawan kita, lebih baik diam. Karena memang ada tipe orang-orang yang dia kalau berbicara tuh nyakit seperti cabai rawit. Coba saya mau tanya, ini kan semuanya perempuan kan? Teman-teman, pernah nggak ketemu sama orang atau temen yang lisannya tuh nyebelin banget? Siapa di sini yang hadir nih? Siapa yang punya teman yang seperti itu? Tulis-tulis di kolom komentar. Ada yang punya teman yang seperti itu? Atau temannya solihah semua? Masya Allah. Pernah banget Mbak Radina. Pernah banget. Coba Mbak Radina boleh buka mic Mbak. Saya jadi penasaran ini seperti apa loh anak-anak muda ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Radina, sehat? Insya Allah sehat. Ya gimana nih? Pernah ketemu sama temen yang nyebelin banget? Sangat pernah Ustazah. Gimana ceritanya kok bisa pernah banget? Pernah tapi pakai banget ya? Jadi kalau menurut ini saya ya Ustazah, saya tuh sebelumnya itu kan mohon maaf non muslim. Jadi saya mulai mualaf tuh tahun 2016. Di situ karena hati saya tergerak, terus saya mempelajari banyak apa ya, tentang Islam tuh bagaimana, muslimah itu yang betul seperti apa. Saya banyak belajar, terus saya mencoba untuk berhijab. Setelah itu saya mencoba untuk menggunakan hijab yang sesuai syariat, seperti bergamis, seperti itu Ustazah. Maksudnya untuk perbaikan diri saya gitu kan. Terus setelah itu saya yakin gitu atas apa yang saya lakukan itu betul, tapi na'udzubillah min dzalik, ternyata teman-teman saya itu malah bilangnya gini, Din, kamu kenapa? Kamu di brainwash ya? Kamu ikut ISIS ya? Kamu ini ya? Saya mbak yang astagfirullahaladzim, saya tuh cuma pingin kayak memperbaiki diri saya, tapi kenapa disuuzonin begitu? Saya cuma bilang begini, kalau menurut kamu saya seperti itu, nggak apa-apa, itu pendapat kamu. Yang pasti saya dan Allah tahu gitu, tujuan saya itu apa, seperti ini. Saya tidak pernah punya niat jelek, dan saya tidak pernah mengurusi hidup orang lain gitu, dan saya berharap sekali untuk tidak diurusi hidup saya gitu, karena ini pilihan hidup saya. Itu udah banyak banget itu Ustazah yang kayak seuzon ke saya, ih Dina kenapa tuh sekarang bajunya hitam-hitam gini, padahal menurut saya Allah tuh memberikan saya ya alhamdulillah mungkin tubuh yang
yang mungkin bisa dibilang mungkin yang diinginkan perempuan. Jadi menurut saya itu ekstra buat saya untuk menutupinya gitu kan Ustazah. Tapi jadi malah kayak kamu nggak punya baju lain ya selain warna hitam, nggak mampu beli baju. Saya tuh sampai yang ya Allah, misalnya orang nih mulutnya ini apa nggak dikendalikan, apa dia nggak berpikir saya itu sakit hati atau bagaimana. Tapi awalnya saya marah Ustazah, saya nggak mikir kayak yang kenapa sih kamu ngurusin hidupku, aku aja nggak ngurusin hidupmu gitu. Akhirnya saya ikut kajian langsung, kajian online, saya baca-baca buku tentang bagaimana menjadi muslimah yang baik. Saya mikir kayak gini, orang bebas berkehendak seperti apapun, berpikiran seperti apapun terhadap kita gitu. Yang penting kita nggak bisa gitu kan kayak menghandle pikiran orang, perilaku orang. Tapi yang bisa kita tata, bisa kita handle, bisa kita atur itu adalah emosi kita, diri kita, pemikiran kita. Jadi saya langsung mikir begini Ustazah, saya nggak akan capek-capek untuk merubah pemikiran mereka dan apa yang keluar dari mulut mereka, tapi saya akan capek-capek untuk memperbaiki diri saya, untuk membiasakan diri mereka seperti itu gitu. Itu tuh berlangsung sampai sekarang Ustazah. Jadi kalau misalnya ada nih contoh kayak kemarin saya pas kebetulan ketemu sama teman gitu kan di mall gitu, terus dia bilang begini, Din, kamu nih mafia ya? Apa kamu dikejar-kejar sama tukang pinjol? WA nggak ada DP, IG nggak ada foto. Itu maksudnya apa? Kamu bikin sosmed kayak gitu? Kamu takut dikejar-kejar sama orang? Saya cuma bilang enggak. Nah terus kenapa? Ya karena aku nggak mau kena penyakit ain. Terus dibilang, malah saya dikatain gini sama teman-teman saya, alah Din, orang masih muda kok cara pemikirannya nggak maju. Saya mikir, loh yang nggak maju nih apa gitu. Maksud saya, menurut saya ini tuh yang betul sesuai keyakinan saya. Kenapa? Terus saya bilang gini Ustazah ke mereka, loh ya nggak apa-apa, nggak majunya kan versi kamu. Buat saya itu sampai di proses sekarang, itu sangat-sangat pencapaian terbesar saya gitu. Jadi saya berhak untuk bangga kan saya nggak perlu dapat apresiasi dari kamu, saya bilang gitu. Terus mereka tuh kayak yang ya udah dikasih tahu ngeyel katanya gitu. Itu banyak banget Ustazah yang kayak gitu, ya Allah, termasuk mohon maaf Ustazah, pasangan saya sendiri juga begitu. Saya cuma bilang, Mas, mohon maaf ya kalau misalnya apa yang aku pakai atau apa yang saya terapkan dalam kehidupan saya ini tidak sesuai dengan kamu. Saya tidak akan memaksakan kamu untuk menerima, tapi saya cuma minta tolong. Saya menghormati apapun keputusanmu, pemikiranmu, pola hidupmu, dan saya juga cuma minta dihargai atas keputusan saya, pola hidup saya, dan pemikiran saya. Saya cuma ngomong gitu Ustazah. Jadi selama perjuangan saya 2016 sampai 2013 tuh sebenarnya bukan ke bagaimana saya istiqomah berhijrah saja, tapi ke sekitar saya yang betul-betul toksik untuk ngatain saya, mulai dari saya ISIS, mulai saya dicuci otak, mulai saya bahkan saya ikut kajian tuh sampai ada teman saya yang bilang, kamu ngapain ikut kayak gitu, awas loh nanti kamu jadi garis keras. Saya cuma mikir, enggak, aku bisa kok memfilter mana yang baik mana yang enggak. Saya cuma gitu aja Ustazah. Dan itu benar-benar waktu itu sakit hati, tapi lama-lama sekarang alhamdulillah Allah Maha Baik, saya udah bisa terbiasa kalau digituin tuh saya sudah senyum-senyum aja kayak yang oh ya nggak apa-apa, mungkin dia beda sama saya gitu aja Ustazah. Gitu makanya saya bilang pernah pakai banget tadi karena emang perjuangan banget saya sampai di tahap ini. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Mbak Din atas sharingnya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk Mbak Dina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk untuk teman-teman yang nyinyirin Mbak Dina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan Mbak Din beserta keluarga besarnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari keluarga Mbak Din yang saat ini belum diberikan nikmat masuk Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya untuk memberikan hidayah dan memasuki surganya Allah bersama-sama. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, seringkali dalam kehidupan kita mendengar lisan-lisan
dari saudara kita yang justru perkataannya itu membuat kita down dalam kehidupan, membuat kita tidak semangat menghadapi hidup. Tapi percayalah bahwa setiap orang itu akan selalu berkomentar terhadap apa yang kita perbuat, terhadap apa yang kita lakukan, namun itu hanya sebatas waktu yang sebentar saja. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka tentunya apa yang seringkali diucapkan oleh kawan-kawan kita sudah tidak bisa lagi kita dengar. Bersabarlah kepada Allah, mintalah kekuatan kepada Allah, karena sesungguhnya wanita-wanita muslimah yang menginginkan surganya Allah adalah wanita-wanita muslimah yang bersabar. Bersabar ketika mendengar ada orang-orang yang nyinyirin, bersabar ketika mendengar komentar-komentar yang menyakitkan, karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW saja, beliau pernah dikata-katai orang gila, beliau pernah dikata-katai penyihir, padahal beliau sedang berjuang, padahal beliau menyampaikan risalah Islam ini untuk mengajak umatnya menuju keselamatan, untuk mengajak umatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya kepada teman-teman, yuk bismillah, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan dunia. Jangan pernah menyerah dengan komentar orang lain, karena sebagaimana tadi yang Mbak Din sampaikan bahwa kita yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah, hidup kita, dan kita semua yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebelum saya menutup tentang masalah lisan ini, saya akan menyampaikan tentang nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nasihat beliau ketika hendak berbicara, kata beliau, maka hendaklah kita berpikir terlebih dahulu. Apa yang kita ucapkan dari lisan kita, apakah ada manfaatnya atau tidak? Jikalau ternyata manfaatnya lebih besar daripada bahayanya, maka ucapkanlah. Tapi sebaliknya, jikalau mudorotnya atau bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka kita tahan lisan kita untuk tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita wanita-wanita muslimah yang salihah. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam tentang dosa-dosa lisan, ya, dan apa saja yang harus dilakukan, boleh teman-teman merujuk ke kitab Afatul Lisan. Namanya kitabnya Afatul Lisan. Itu bagus banget. Di situ ada banyak perkataan-perkataan salaf yang memotivasi untuk kita berbicara sesuatu yang baik. Kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang Allah ridho ketika kita mengucapkannya. Dan juga ada kitab yang bagus, kalau Afatul Lisan fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, itu karya Syekh Said bin Ali Waqaf Al-Qahtani. Juga boleh teman-teman kembali baca kitab Hasaidul Alsun Syekh Husain Al-Awasyah, ya, itu juga bagus, ya, Masya Allah. Jadi mari kita belajar kembali apa-apa yang menjerumuskan kita dari lisan yang Allah telah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Jikalau ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official,
menyingkap hikmah di balik sunnah.